itu Pak Heri dapat namanya untuk santunan kritis Pak. Santunan kritis 50 juta sampai umur 70 tahun. Nah ini ami-ami kalau kita divonis dokter kena sakit kritis seperti namanya kanker, stroke, gagal ginjal, tumor gitu, kita dapat santunan 50 juta masuk ke rekening itu Pak. Kalau untuk berobat. Nah ini jaminan kesehatannya tetap ditanggung Pak. Tapi ini tambahan lagi Pak Heri. Jadi masuk ke rekening kita 50 juta terserah untuk jamin untuk kita keluarga atau gimana. Nah selanjutnya Pak Heri, di sini ada namanya santunan warisan Pak Heri. Sampai umur 99 tahun 100 juta Pak Heri. Nah ini kalau kita dipanggil yang Maha Kuasa, ini ada warisan lah untuk keluarga 100 juta. Amit-amit kita tutup usia karena kecelakaan amit-amit. Ini 100 juta ditambah dengan 100 juta ini Pak Heri, berarti 200 juta. Ditambah lagi 50 juta ini Pak. Jadi totalnya 250 juta ini untuk siapa? Untuk ahli waris. Boleh untuk anak, boleh untuk istri, tapi tidak boleh untuk tetangga Pak. Tidak boleh untuk tetangga. Jadi ini untuk keluarga Pak. Nah ini yang kurang lebih satu harinya 25.000 Pak Heri programnya. Nah Yuli ada buat satu lagi contoh yang ibaratnya lebih minim lah, kata orang bilang tuh kita sisihkan lebih minim. Nah seharinya nih 16.000 Pak Heri, berarti kan sebulan 5.000 Pak Heri. Apa yang didapat nih? Nah cuma dapat 3 manfaat Pak Heri. Yang pertama kamar kecil Pak Heri, tapi yang kamar 250.000 Pak Heri. Rame ya. Lebih kecil ya, rame-rame. Nah terus di sini santunan kecelakaannya 1 juta nih Pak Heri, sama untuk warisannya 100 juta. Jadi ami-ami kalau tutup usia karena kecelakaan keluarnya 200 juta, cuma 200 juta aja. Kalau ini kan total 250 juta, tapi untuk kesehatannya jaminannya lebih baik. Ini baik juga tapi ini lebih baik. Nah ini kurang lebih 1 hari 16.000 lah. Nah ini satu program yang dimana ini kita gunakan ya ibaratnya untuk Pak Heri lah. Kita kan sering keluar kota, kita nggak tahu risiko amit nih kan. Ini kalau kita sakit nih, nah inilah ada jaminannya. Kalau terjadi risiko sama kita, oh sudah ada nih jaminan untuk keluarga. Itu sih programnya. Nah kalau misalkan saya sehat walafiat gimana? Nah di sini ada kita ada namanya dana kembali atau dana investasi. Nah di sini kita lihat Pak Heri. Pak Heri kan di sini kan sisihkan 5.000 segitu. Setahun kan 6 juta Pak Heri. Kita sisihkan selama 10 tahun. Nah dia ada 2 versi Pak Heri. Pak Heri sisihkan 10 tahun atau Pak Heri mau bayar terus sampai hari tua. Tujuan atau apa? Jangan bayar terus. Tujuan nanti umur Pak Heri 70 tahun, Pak Heri ada duit berapa? 4 miliar Pak Heri. Di umur Pak Heri 9 tahun, Pak Heri ada 4 miliar. Atau Pak Heri mungkin di umur 60 tahun ya, apa 59. Pak Heri kita bilang investasi ada dari 91 juta sampai di sini ada 300 juta. Duit ini Pak Heri bisa pakai untuk hari tua. Itu kalau Pak Heri bayar terus. Nah 10 tahun kita sisihkan nih Pak Heri, kita bilang investasi ada di 48 juta sampai 66 juta Pak Heri. Kurang lebih di angka 48 sampai 66 juta. Pak Heri biarin 1 tahun ada di angka 50 juta sampai 73 juta. Di sini ada 51 juta sampai 90 juta. Ini untuk dana kembali kita Pak Heri kalau kita sewa walafiat. Nah tapi di sini untuk jaminan kesehatannya Pak Heri, nah ini kan kalau dari yang kamar rame-rame itu kan 2,5 Pak Heri, ini 425. Prudensial sama-sama jaganya 150 hari dalam setahun. Ini 150 hari dalam setahun, kurang lebih 5 bulan Pak Heri jamin untuk berobat amit-amit. Terus kalau ada pakai tindakan IC Pak Heri ini 5.000, ini 850. Iya tapi jaganya 45 hari dalam setahun Pak Heri, sama 45 hari juga. Obat dokter Pak Heri itu 150.000.
Ini 100.000 Pak Eri, lebih kecil. Dokter spesialis 175, sini 150.000. Kalaupun ada pakai tindakan operasi Pak Eri, dia ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 Pak Eri. Tipe 1 6 juta Pak Eri, tipe 2 10, tipe 3 18.500.000, tipe 4 30 juta. Kalau yang ini Pak 10 juta, 18.500.000, 30 juta, dan 50 juta Pak Eri. Lebih besar dia punya limitnya. Untuk jaminannya lah Pak Eri ya. Terus untuk biaya aneka perawatannya, obat-obatan Pak Heri, ini ada 7.500.000, sedangkan yang ini ada 4.500.000. Obat-obatan ini per satu penyakit Pak Heri. Contohnya saya ini demam, limitnya 7.500.000. Besok saya kena tipes Pak Heri, ini 7.500.000 lagi Pak Heri. Besoknya lagi saya kena diare, 7.500.000 lagi. Kalau habis Pak Heri, tahun depan diisi ulang lagi, diinfus lagi, ditambah lagi limitnya. Itu dari program kesehatannya lah Pak Eri gitu. Terus kalau misalnya kita ada pakai suster nih untuk berobat di rumah Pak Eri, 200.000. Apa kok? Kalau dokter yang suster tadi itu 175 Pak Eri gitu. Jadi ini 175, nih 200. Oke. Terus kalau misalnya ada pakai ambulan Iya. Pak Eri, ini 300.000 per satu kali pakai Pak Eri. Ini 230. Sorry Pak Eri, 230 ya. Oh iya betul. Terus kalau misalnya ada berobat di dokter umum nih Pak Eri, contoh nih Pak Eri, dokter yang buka praktek dokter apa yang Pak Eri kenal? Bambang. Nah Bambang, selain Bambang apa? Panji. Bambang nggak ada lagi. Nah ini kita berobat di dokter umum Pak Heri, tapi yang ujung-ujungnya kita tuh masuk rumah sakit, kwitansi tadi semua dokter tadi itu bisa diklaim. Limitnya ini ada 1.250.000. Contoh nih, saya nih ke dokter Bambang, tiba-tiba berobat, habislah obat sama dokter 400.000, kita bayarlah, kan ada kwitansi tuh, kita simpan. Besok tak sembuh, ujung-ujung tambah parah, ya kan? Pergilah ke rumah sakit, dokter bilang harus masuk rumah sakit nih, rawat inap. Tadi 400.000 tadi bisa diklaim, jadi kita tidak ada rugi gitu loh, bisa diklaim juga. Ini ada limitnya 1.250.000 Pak Eri. Nah di bawahnya lagi nih Pak Eri, ini kalau sudah keluar rumah sakit, dokter bilang, ibu bapak nanti kalau seminggu lagi kontrol ya, nengok kondisinya sehat atau enggak. Nah kan itu bayar tuh, tidak mungkin gratis. Nah itu bisa kita klaim juga Pak Eri, ada limit 1.250.000. Terus kalau ini untuk anak-anak Pak Eri, anak-anak di bawah 15 tahun Pak Eri, ini ada limit 100.000. Nah 100.000 ini untuk apa Pak Eri? Ini biaya pendamping. Namanya kalau anak kecil kan sakit, nanti kita dampingin nih Pak Eri, kan butuh namanya extra bed, minta kasur gitu kan, kadang dibayar, dicas juga. Atau Pak Eri kita minta makan Pak Eri, mau untuk klaim makan, kita pesan aja makan lagi, kan dia nanti cas ke ini, inilah kita bisa klaim 100.000. Tapi untuk anak-anak di bawah 15 tahun. Kalau untuk umur-umur kayak saya, umur Pak Eri, itu tidak bisa pakai lagi Pak Eri. Kayak bahasa deh bisa. Ya. Terus biaya fisioterapi Pak Eri itu 350.000. Fisioterapi biasa orang dari pemulihan dari stroke, dia mau pemulihan. Nah dia fisioterapi itu dibayar Pak Eri sehari 350.000. Jadi Pak Eri ini dari 1 sampai 12 nih Pak Eri, itu minimal rawat inap Pak Eri 1 kali 6 jam. Jadi 6 jam kita di rumah sakit Pak Eri, amit-amit kita mau keluar sembuh, itu udah bisa diklaim. Contoh amit-amit kita berobatnya pagi jam 8 pagi, jam 2 siang kita sudah sehat nih, dokter udah boleh balik, kita bisa klaim Pak Eri. Kalau dulu Pak Eri itu 1 kali 24 jam harus 1 hari full baru bisa klaim. Kalau program baru ini dia memang khususnya gitu. Nah Pak Eri, kalau ini kan kita cerita rawat inap, emang Pak Eri kalau kita mau nginap, mau rawat jalan baik, rawat jalan di sini ada manfaatnya, ada 3 nih Pak Eri. Yang pertama itu ada namanya rawat jalan karena kecelakaan Pak Eri, 3.500.000.
Terus kalau ada sini ada perawatan kanker Pak Eri 37 juta 100. Perawatan kanker ya kayak kemoterapi lah gitu. Terus di sini perawatan cuci darah Pak Eri. Di sini ada limit 10 juta 500. Perawatan cuci darah ya kayak cuci ginjal gitu Pak. Nah, tapi dari 1 sampai 3 ini Pak, kita bayar dulu Pak. Nanti kwitansi baru klaim. Gitu, baru dikirim ke Prudensial. Gitu. Nah, Pak, kartu kesehatan yang untuk kamar 425 ini Pak, limit 1 tahunnya itu Pak, total buat jago Pak Eri ini itu setahunnya 200 juta Pak Eri. Prudensial sudah siapin dana 200 juta buat jago Pak Eri. Ayo besek, Bu besek sama masuk. Itu kalau untuk plan yang 425 lah. Itu satu harinya dia jagonya 200 juta 1 tahunnya. Nah, sedangkan yang ini 1 tahunnya itu cuma 135 juta Pak Eri. Limitnya lebih kecil sih. Nah, sampai di sini Pak Eri ada yang mau ditanya enggak Pak Eri? Dari penjelasan aku. Ada yang kurang paham atau apa? Minum ya Pak Eri. Untuk investasi ada yang mau ditanya Pak Eri? Cukup dimengerti.